الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, di rumah Allah ini, untuk kita bersama-sama bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua akan selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai seorang hamba amat sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita, di mana kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, waktu untuk bisa berjumpa kembali dengan hari raya Idul Adha. Ini tentunya sekali lagi amat membahagiakan kita semua atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka oleh karena itu rasa syukur yang kita miliki ini, selain kita dengan ucapan alhamdulillah, bagaimana syukur itu juga harus kita aplikasikan dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi selain dengan ucapan alhamdulillah, kita pun harus mewujudkan rasa syukur itu dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah banyak nikmat, kata Allah, aku berikan kepadamu. Saking banyaknya nikmat sudah Allah berikan, kita sebagai seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita semua. Di antaranya di sini Allah perintahkan fasalli, bagaimana kita untuk selalu menjaga salat kita. Ini yang utama. Dalam kondisi apapun kita, sehat, hatta sampai kita kondisi sakit pun, salat ini selalu harus kita jaga. Karena terkadang maaf masih banyak di antara kita atau bahkan keluarga kita sendiri karena kesibukan dunianya, karena pekerjaannya, terkadang tidak menjaga sholatnya. Sholatnya ditinggalkan begitu saja. Padahal subhanallah, na'udzubillah, waktu-waktu yang kita lewati dalam kemaksiatan itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, waktu-waktu yang sudah kita lewatkan, dan jikalau itu dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, melalui Idul Adha ini paling tidak kita bersama-sama memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Bagaimana diri kita sekali lagi saat ini, terutama sholat kita. Apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang maaf yang masih lalai dengan sholat kita? Ataukah alhamdulillah kita istiqomah dengan sholat kita? Maka oleh karena itu ketika kita merasa kita masih banyak lalai dalam ibadah sholat kita, yuk mari sama-sama melalui momen Idul Adha ini kita benahi segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita yang sudah alhamdulillah istiqomah dalam sholat 5 waktu kita, sholat sunnah yang lainnya, kita juga harus tetap selalu hati-hati. Jangan sampai maaf karena ibadah yang kita lakukan akhirnya membuat kita sombong kepada orang lain. Karena yang namanya syaitan, iblis laknatullah itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Adam, turunan Adam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah tidak akan pernah ridha. Makanya dia pasti akan selalu mencari celah, mencari cara agar bagaimana ibadah yang kita lakukan rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini yang harus selalu kita waspadai, hati-hati dengan ibadah kita. Kita yang sudah ibadah istiqomah dalam sholat saja masih harus hati-hati, apalagi maaf yang sholatnya belum terjaga. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk kita sama-sama. Ini yang Allah pinta. Dari rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, rasa syukur banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasa syukur kita, Allah hanya pinta apa? Menjaga sholat. Dan juga meluangkan waktu kita sedikit, memberikan, mengorbankan sedikit apa yang ada pada diri kita yang Allah berikan kepada kita. Mengorbankan waktu mungkin kan dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, Allah minta sedikit, korbankan waktu lenggang, istirahat untuk menunaikan ibadah sholat. Yang banyak hartonya, rizkinya banyak, korbankan sedikit uangnya untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Idul Kurban ini, yang banyak hartonya, yuk mari berkurban. Jangan nanti berkata, Ustaz kami sudah setahun yang lalu, itu tahun lalu. Tahun ini belum. Jadi yang banyak rezekinya, jangan takut-takut, jangan sayang-sayang, yuk berkurban. Berkorban yang banyak rezekinya. Yang mungkin belum ada rezekinya, mungkin pas-pasan, ya sama-sama ketika kita sudah niat sesuatu yang bagus, bismillah, mulai menabung. Sekarang kan banyak kan cara-cara yang ditempuh oleh pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musola untuk agar kita bisa bersama-sama melakukan kurban itu. Jadi kurban itu bukan uang kaya, kita juga ketika kita berniat, insya Allah, bismillah, kita nabung. Yang tidak pacak niat mungkin nabung susah masih karena ekonomi keluarga yang masih banyak, ya kita bisa lewat lain, lewat pemikiran, bantu lewat tenaga ketika hari raya kurban, dibantu, insya Allah pahalanya juga akan mengalir bersama kita, akan mengalir bersama kita. Jadi banyak cara sekali lagi. Jadi ini yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sedikit pengorbanan.
dari kita. Tapi terkadang maaf, walaupun cuma sedikit pengorbanan yang Allah pinta, masih banyak terkadang di antara kita yang tidak bisa melakukannya. Membantu ida tapi ngatoi bae, misalnya gitu ya. Iya. Bantu ida ngasih saran ida ngatoi bae, ada celah sedikit panitia, mulai ngatoi. Nah, jangan yang seperti ini. Jadi kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Apalagi yang namanya panitia kurban itulah capek. Dan capek lah berusaha sebaik mungkin, masih dicela pula. Tapi itulah Pak manusia. Kita yang jadi panitia walaupun capek, bismillah. Yang penting niatkan kita dalam berbuat itu mencari ridha Allah. Insya Allah kalau kita niatnya sudah mencari ridha Allah, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan sabar dan tenang. Yang pasti dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma urusan kurban saja, urusan yang lain juga. Kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dekat kepadaku menjalankan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah jikalau ada problem, ada masalah dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, apapun itu, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan ganjaran atau memberikan pahala, memberikan balasan rizki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tinggal selanjutnya sekali lagi kembali kepada diri kita semua. Kita ini mau kemana? Mau dibawa kemana kita, dan kita nanti mau bahagia ataukah mau sengsara tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ditanya, tentunya kita semua berharap kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia kita, bahagia juga di akhirat kita. Maka oleh karena itu jalannya apa tadi kami katakan di awal, selalu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, dan yang selanjutnya bagaimana kita bisa mengorbankan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. InsyaAllah dengan dua ini kita lakukan istiqomah, maka insyaAllah kita semua nanti akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم تقبل صلاتنا وجميع عبادتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.